Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala khairil wara Sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اجعلنا في قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Masih dalam kajian tafsir surah Al-Baqarah ayat 173. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maytata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian bangkai, mengharamkan atas kalian darah, mengharamkan atas kalian daging babi, dan mengharamkan atas kalian sesuatu yang disembelih bagi selain Allah. Pamanitturra ghaira baqi wala 'adin fala isma 'alaihi. Barang siapa terpaksa memakannya tanpa rasa menginginkannya dan tanpa pula lampau batas, fala isma 'alaihi, maka tidak ada dosa atasnya. Innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, di minggu kemarin kita telah membahas apa itu bangkai maitah. Dan insyaallah dalam kesempatan kali ini yang akan kita kupas apa itu dam atau darah. Ad-dam, darah. Darah ini dalam bahasa medis itu sesuatu yang dimulai dengan kata hemo dan hemato, dan dalam bahasa Yunani disebut namanya haima yang artinya darah. Itu makna darah secara bahasa medisnya, diawali dengan kata-kata hemo atau hemato, dan dalam bahasa Yunani disebut haima yang artinya darah. Darah ini ialah cairan yang ada pada setiap makhluk hidup selain daripada tumbuh-tumbuhan. Dan darah ini gunanya itu mengirimkan zat-zat dan oksigen kepada seluruh bagian organ tubuh kita, dan juga mengantarkan zat-zat dari hasil metabolisme. Dan juga guna darah ini juga menjaga pertahanan tubuh kita daripada bakteri dan juga virus. Itu gunanya darah Allah Subhanahu wa taala menciptakan di dalam tubuh kita. Itulah kenapa ketika seseorang darahnya kurang lancar, maka penyakit itu akan datang silih berganti kepada dia. Beda halnya kalau darah ini dimakan atau diminum, ini malah jadi penyakit. Memang kalau gunanya darah dalam tubuh kita itu bagus. Selain dia mengirimkan zat-zat dan oksigen ke dalam organ-organ tubuh kita, sampai dia menjadi pertahanan terhadap bakteri dan virus-virus dalam tubuh kita,
Namun ketika darah ini dimakan atau diminum, ini beda lagi halnya, malah mengundang penyakit. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama harrama alaikumul maitata waddam. Hanya saja Allah mengharamkan kepada kalian bangkai dan juga darah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pengharaman darah ini bukan hanya di Al-Baqarah 173, banyak lagi di ayat-ayat lain. Di antaranya Al-Maidah ayat ketiga, itu pun juga sama. Wa hurrimat alaikumul maitatu waddam, diharamkan kepada kalian bangkai dan juga darah. Dan beberapa ayat lain tentang pengharaman darah ini. Jadi bukan hanya termaktub di surah Al-Baqarah 173, namun di surah-surah lain pun juga ada. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kata darah ini di dalam Al-Quran Allah menyebut sebanyak 9 kali. Di antaranya di Al-Baqarah ayat 30, 38, 173. Al-Maidah di ayat ketiga. Al-A'raf ayat 133. Surah Yusuf ayat 18. Surah An-Nahl ayat 155. Surah Al-An'am ayat 145. Surah Al-Hajj ayat 37. Jadi yang jadi pertanyaan, darah seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan? Darah seperti apa yang Allah haramkan? Karena darah ini terbagi dua. Ada darah yang mengalir, ada darah yang tidak. Dan ini hukumnya berbeda. Ini hukumnya berbeda antara darah yang mengalir dan darah yang tidak mengalir. Pernah Syekh Abdul Rahman As-Sa'di ditanya oleh orang ketika membaca surah Al-Baqarah ayat 173. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di ditanya orang, wahai Syekh, yang dimaksud dengan ad-dam ini di ayat Al-Baqarah 173, yang dimaksud darah itu darah apa wahai Syekh? Dijawab Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, darah yang dimaksud adalah daman maspuha, darah yang mengalir. Jadi kalau tidak darah yang mengalir itu tidak diharamkan. Jadi ketika Syekh Abdul Rahman As-Sa'di ditanya tafsir Al-Baqarah 173, beliau mengatakan daman maspuha. Ada lagi dikatakan Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi, ketika beliau ditanya orang, wahai Syekh Mustafa Ahmad Mustafa Al-Maraghi, apa yang dimaksud dam dalam surah Al-Baqarah 173? Beliau menjawab, Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi menjawab, dam di sini ialah daman masfuha, darah yang mengalir. Dan beliau mengambil referensi dalil di surah Al-An'am 145, karena Allah mengatakan daman masfuha. Al-An'am 145. Begitu juga kalau kita buka tafsir Al-Misbah, di sana pun disebutkan hal yang sama. Dalam tafsir Al-Misbah pun dikatakan maksud darah di sini yang haram kita memakan ialah darah yang mengalir. Darah yang mengalir. Berbeda halnya kalau darah itu asalnya beku. Darahnya beda asalnya kalau darahnya beku, tidak mengalir. Ini maka tidak lagi hukumnya haram. Seperti limpa dan juga hati. Kata Rasulullah, dihalalkan kepada kalian 2 bangkai. Pertama as-samak, bangkai berlalang. Yang kedua al-jarad, ikan dan belalang. As-samak ikan, al-jarad belalang. 2 bangkai yang dihalalkan, bangkai ikan, bangkai belalang. Sedangkan 2 darah yang dihalalkan ya Nabi, al-kabid wattihal. Al-kabid wattihal, tihal. Hati dan juga limpa. Limpa ini organ, bentuknya tidak begitu besar, sekepalan kecil, letaknya di bagian
sisi sebelah kiri perut kita, namun ditutupi oleh tulang rusuk kita, sehingga kalau kita sentuh tidak terasa adanya limpa tadi. Nah, bagi organ bentuknya tidak begitu besar, sekepalan kecil, letaknya di bagian kiri dari tubuh kita, perut kita, namun letaknya tertutupi oleh tulang rusuk kita, sehingga kalau kita sentuh tidak berasa. Limpa ini dan hati darah yang halal dimakan, karena bukan mengalir, namun dia telah membeku, membentuk. Itu diperbolehkan dalam Islam. Bahkan sahabat Rasulullah SAW yang bernama Ibnu Abbas ini pernah ditanya orang perihal at-tihal, tentang limpa tadi. Sahabat yang lain, wahai Abbas, Ibnu Abbas, apa pendapatmu, ara'aita fit tihal, apa pendapat engkau tentang limpa? Apa dijawab beliau? Silahkan makan itu limpa, silahkan makanlah kalian akan itu limpa atau tihal tadi. Lalu sahabat lain protes, wahai Ibnu Abbas, bukankah tihal itu termasuk daripada darah, sedangkan darah diharamkan? Lalu dijawab oleh Ibnu Abbas, benar yang darah, namun berbeda. Darah dalam at-tihal ini darah yang membeku, itu tidak diharamkan. Berbeda kata Ibnu Abbas kalau darah itu yang mengalir. Di zaman Nabi pun para sahabat pernah membahas tentang at-tihal tadi. Hadirin wal hadirat jamaah dikirman akib kubra rahimakumullah. Disebutkan lagi dalam beberapa kitab tafsir tentang ayat ini, tentang pengharaman tentang darah ini ialah darah yang nyata dilihat, yang jelas adanya, yang jelas ainnya atau bendanya, itu baru diharamkan darahnya. Jadi bukan sekedar darah, namun darah yang nyata terlihat, yang mengalir, itu yang diharamkan. Berbeda halnya kata Syekh Nawawi Al-Bantani, berbeda halnya kalau darah tersebut yang nempel di bagian daging-daging hewan. Kan terkadang ada sedikit darah-darah yang nempel di bagian daging hewan. Itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani, itu dimaafkan, diperbolehkan memakannya. Kalau ada darah-darah yang nempel sedikit di bagian daging-daging, entah itu hewan yang kita sembelih ataupun lain sebagainya. Di sini kata Syekh Nawawi Al-Bantani dimaafkan, karena bukan nyata terlihat cairan darahnya, karena cuma darah-darah yang nempel di bagian daging. Ini dimaafkan dalam agama kita. Bahkan bukan hanya Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan hal demikian, beberapa ulama-ulama lain pun menyebutkan tentang diperbolehkan darah-darah yang nempel di daging untuk kita makan. Hadirin wal hadirat jamaah dikirman akib kubra rahimakumullah. Mungkin di antara kita muncul pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan darah? Meskipun ada sebagian saudara kita yang masih menganggap darah itu sebagai obat. Kan terkadang ada darah-darah dari binatang yang orang itu sengaja meminumnya dengan mitosnya itu sebagai obat. Padahal hal ini sangatlah keliru, sangatlah perlu diluruskan. Karena pengharaman darah untuk diminum ini itu ada dua pendapat, ada dua kacamata, baik kacamata medis maupun kacamata agama. Keduanya sama-sama mengharamkan, karena keduanya tetap tidak diperbolehkan untuk diminum. Jadi mitos atau anggapan bahwa minum darah dari binatang itu jadi obat seseorang itu amat sangat keliru, karena kedokteran pun juga melarang. Di antaranya ada salah seorang ilmuwan yang bernama Dr. Muhammad Nazar. Beliau ini pernah mengatakan, kata beliau, pengharaman darah ini secara medis itu disepakati
dilarang meminum darah ini secara medis itu disepakati karena kata Dr. Muhammad Nazar, beliau katakan karena dalam darah itu adalah sarana pertumbuhan dan perkembangan virus atau bakteri dalam tubuh kita. Kalau kita minum, darah tersebut akan jadi sarana pertumbuhan dan perkembangan virus bakteri di dalam tubuh kita. Yang kedua, di dalam darah itu ada namanya zat hemoglobin atau Hb. Dalam zat darah itu ada namanya zat hemoglobin atau Hb. Ini sebuah protein yang sangat sulit untuk dicerna. Bahkan lambung kita tidak mampu untuk mencernanya. Itu kenapa para ilmuwan, para dokter medis melarang kita untuk minum darah. Karena dalam darah ada zat hemoglobin, sesuatu zat protein yang sangat sulit dicerna, bahkan lambung kita tidak mampu untuk mencernanya. Ada lagi alasan medisnya kenapa mereka melarang meminum darah ini. Karena dalam darah itu ada zat pembekuan. Kalau kita meminum darah itu akan membeku sebagian isi dalam perut kita, karena ada zat pembekuan dalam darah. Dan ada lagi alasan medis kenapa melarang kita untuk meminum darah. Karena dalam darah itu ada senyawa beracun yang sangat tidak bagus untuk jantung kita, untuk pencernaan kita, bahkan pembuluh darah kita dan saraf kita sangat tidak bagus karena ada zat senyawa beracun. Secara kacamata medis memang darah itu sangat dilarang untuk diminum. Adapun dengan secara kacamata agama, pelarangan meminum darah ini, adapun menurut kacamata agama tentang pelarangan untuk kita meminum darah ini, di antaranya agar kita itu terbeda dengan orang-orang non-muslim. Karena sebagian dari non-muslim ini ketika mereka mengadakan acara adat, ketika mereka mengadakan sebuah ritual, mereka itu sering menyediakan darah. Bahkan tidak jarang untuk mereka meminum. Dan ada yang ekstrim lagi di daerah Meksiko, itu ada para pendeta. Mereka itu ketika prosesi persembahan, mereka itu selalu meminum darah. Begitu juga ada pula para jawara-jawara di Tiongkok. Para jawara-jawara di Tiongkok ketika mereka bertemu, adat istiadat mereka itu meminum darah sebagai tanda persaudaraan mereka. Jadi Islam ini melarang hal-hal demikian karena Islam suka menyelisihi atas kebiasaannya orang-orang non-muslim. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah pernah bersabda, "Laisa minna", bukanlah golongan kami, kata Rasulullah, orang yang menyerupai dengan selain kami. Begitu juga dengan Nabi pernah mengatakan, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum", rawahul Ahmad. Barang siapa menyerupai satu kaum, dia nanti dihalau beserta kaum tersebut. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wa minal mu'minat bi sirrin nabi wa alin nabi wa bi haqqi Syekh Abdul Qadir Jilani wa bi sirril Fatihah.